Saya Ardian Rangga Permana akan mempresentasikan jawaban UAS analisis dan pengendalian biaya. Yang pertama adalah perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi, metode pesanan, dan metode proses. Metode pesanan atau job order costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan ketika produk atau jasa dibuat berdasarkan pesanan khusus pelanggan. Metode ini cocok untuk produksi untuk produk yang unik atau custom, tidak terus-menerus, dan volume kecil atau variatif. Cara pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah sebagaimana tersebut pada data berikut. Kemudian perhitungan harga pokok produk sebagai contoh di sini adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dihitung, dijumlahkan, kemudian diperoleh nilai total biaya 4.200. Karena jumlah unit produk adalah 10 unit, maka diperoleh harga pokok produk per unit sebesar 420.000 per meja. Kelebihan dan kekurangan metode ini yang antara lain, untuk kelebihannya adalah cocok untuk produk yang unik atau custom. Biaya per unit dapat ditelusuri secara akurat, dan kekurangannya adalah pencatatan dan pengawasan lebih kompleks serta biaya administrasi yang lebih tinggi. Untuk metode proses atau proses costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya ke setiap proses produksi dalam suatu sistem produksi yang berlangsung secara kesinambungan dan menghasilkan produk yang homogen atau seragam dalam jumlah besar. Cara pencatatannya ada sebagai contoh di sini ada 3 proses pencampuran, pengisian, dan pengemasan. Masing-masing proses dilakukan pencatatan, kemudian ada pemindahan ke proses berikutnya. Ini juga dilakukan pencatatan dari proses, contoh ini proses pencampuran, ke proses pengisian. Kemudian untuk perhitungan harga pokok produk, di sini diketahui datanya biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dapatkan nilai biaya produksi 90.000, kemudian dibagi dengan jumlah produk 10.000, diperoleh harga pokok produk 9.000. Kelebihan untuk metode ini adalah cocok untuk produksi massal dan biaya per unit lebih mudah dihitung. Kurangannya adalah kurang fleksibel untuk produk non standar atau produk yang menghasilkan produk yang bervariasi. Kemudian tidak mencerminkan biaya per unit sebenarnya. Kemudian untuk soal yang kedua adalah penyelesaian untuk soal PT Cita Pesona dengan metode proses weighted average method. Di sini dibagi menjadi 2 departemen, yaitu departemen pertama dan departemen kedua. Untuk departemen pertama, ketahui data sebagaimana tabel berikut, ada data produksi dan data biaya produksi. Kemudian dicari unit ekuivalen. Di sini dicari nilai satuan ekuivalennya dari masing-masing biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian dicari nilai biaya per unit dari nilai satuan ekuivalen yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian dihitung biaya produk, didapatkan persediaan pada akhir produk dengan jumlah biaya 533. Kemudian dilakukan rekapitulasi untuk departemen pertama. Didapatkan nilai biaya terpakai adalah 14.161. Kemudian dihitung departemen kedua sebagaimana proses yang pertama. Kemudian dilakukan rekapitulasi departemen kedua dan didapatkan nilai harga pokok produk untuk departemen pertama dan kedua sebagaimana tersebut pada data tersebut. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah lakukan analisis varians pada data pada tabel berikut. Di sini adalah analisis varian untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Diperoleh kesimpulan untuk bahan baku jenis selisihnya adalah harga, maka tidak ada selisih, artinya adalah tidak ada selisih di sini. Kemudian untuk kuantitas ada selisih 1.200 yang artinya adalah tidak efisien. Untuk tenaga kerja dari aspek tarif ada nilai selisih 2.100 yang artinya tidak menguntungkan. Untuk efisiensinya 2.000 artinya juga tidak efisien. Selanjutnya untuk overhead pabrik
Dari aspek tarif, ada selisih 1.800 yang berarti tidak menguntungkan dan efisiensi 0 yang artinya tidak ada selisih. Kemudian yang keempat, perusahaan manufaktur sangat memerlukan penerapan biaya standar atau standar costing dengan alasan yang pertama adalah sebagai tolak ukur kinerja produksi. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam pengendalian pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah mempermudah perencanaan dan penyusunan anggaran. Untuk soal yang kelima, penyelesaian kasus PT Bonoya menggunakan Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama dilakukan perhitungan overhead per aktivitas, activity rate, kemudian dilakukan penghitungan total biaya overhead untuk produk SG dan JK dengan metode ABC. Kemudian dihitung total biaya per unit produk. Nah, diambil kesimpulan untuk produk SG biaya per unitnya 8.112 dengan metode tradisional. Untuk biaya per unit atau dengan menggunakan metode ABC adalah 8.101. Ada selisih sebesar 11,32 rupiah. Untuk produk JK biaya per unit metode tradisional 6.560, biaya per unit metode ABC 6.565, ada selisih lebih besar 4,56 rupiah. Kesimpulannya, sistem ABC lebih akurat karena mengalokasikan overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh tiap produk. Pada sistem tradisional, SG tampak lebih mahal karena jam kerja langsungnya lebih tinggi, padahal mungkin tidak mengkonsumsi aktivitas dengan nilai yang mahal seperti setup atau mesin sebanyak JK. Untuk ABC memberikan transparansi dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan harga jual, efisiensi, dan strategi produk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.